bagaimanapun dunia radio pada saat itu, di mana hiburan sangat terbatas pada zaman saya saat itu, ya belum ada yang namanya YouTube atau apapun. Benar-benar radio itu menjadi sesuatu yang sangat menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya ada di Human in Frame. Saya Arin. Mungkin untuk beberapa orang yang mengenal saya sebagai penyiar, kemudian juga sebagai MC di musik. Bahkan mungkin orang lebih banyak mengenalnya MC Saparua lah ya. Ini saya pakai ini aja ya. Kenapa? Menjaga keamanan dan sekaligus juga sebagai memori kalau ini tayang bahwa saya masuk dan mengalami masa-masa pandemi. Jadi sebagai memori aja buat kita ya, bahwa ini dibikin ketika pandemi sedang berlangsung ya. Oke, apa yang ingin saya ceritakan di sini adalah tentang dunia yang pernah saya geluti sebagai seorang penyiar, kemudian juga sebagai seorang MC, bahkan sebagai pelaku entertain. Banyak suka dan duka yang saya temukan di situ. Sebelumnya saya terjun di dunia radio ini berangkat dari dunia MC dulu, Mas. Biasanya kebalik ya, orang jadi penyiar dulu baru jadi MC. Rata-rata begitu. Kalau saya terbalik. Justru saya lebih banyak MC dulu, meskipun tidak melalui pendidikan formal sebagai seorang MC. Dan itu saya jalani dari sejak saya duduk di kelas 2 SMP. Berawal dari kalau teman ulang tahun saya didaulat untuk jadi pembawa acara, terus kemudian kakak yang biasa dan sering sekali bikin event-event musik, akhirnya saya didaulat untuk menjadi MC-nya, dan itu menjadi MC yang langganan lah ya kalau boleh dibilang gitu. Saya jadi MC acaranya dia, diberi kesempatan untuk tampil. Dari situ muncul keberanian dan akhirnya tiba-tiba kakak yang menawarkan untuk masuk ke dunia radio, dunia yang sebelumnya saya tidak pernah tahu seperti apa sih menjadi penyiar gitu. Dan akhirnya tahun 91 saya jadi salah satu penyiar di radio yang cuma satu-satunya dan cukup legend sampai hari ini gitu. Radio Generasi Muda atau Generasi Muda Radio atau lebih disingkat GMR. Itu satu-satunya radio yang memutarkan lagu-lagu rock dari pagi sampai menjelang tidur. Dari buka mata sampai menjelang tidur ya. Nah, di GMR itu saya mengawali karir saya sebagai penyiar. Kalau bicara suka, banyak sukanya ya. Kayaknya semua orang sepakat terjun di dunia siaran itu seru, banyak serunya. Dimana kita bisa menikmati musik yang kita suka tanpa harus bayar. Nggak usah beli kaset, ada di situ semua. Kemudian kedua, banyak teman pasti ya. Banyak bertemu dengan famous people, ya di situ banyak banget ya. Orang-orang yang cukup famous, terus orang-orang yang punya banyak sekali pengalaman di dunia itu akhirnya bisa bersinergi dengan kita gitu. Tapi kalau bicara masalah dukanya, saya lebih tertarik untuk bicara dark side-nya aja kali ya. Bahwa di dunia siaran itu kalau kita kurang-kurangnya mawas diri atau kurang-kurangnya ya berhati-hati dengan diri kita. Banyak jebakan Batman coy ya. Satu diantaranya adalah bagaimanapun dunia radio pada saat itu, di mana hiburan sangat terbatas pada zaman saya saat itu. Ya belum ada yang namanya YouTube atau apapun. Benar-benar radio itu menjadi sesuatu yang sangat menghibur, di mana jadi bagian dari radio it means atau membuka peluang untuk menjadi salah satu di antara famous people. Nah, sindromnya yang ini juga bisa menjadi satu dark side ya. Star syndrome. Kadang orang kalau udah terjebak ke dalam star syndrome, membuat kita lupa siapa diri kita gitu. Jadi ya kalau boleh dibilang salah-salah bisa jadi belagu, beneran itu kejadian. Banyak terjadi ya pada teman-teman. Mungkin memang tidak semua penyiar seperti itu, tapi ya kita melihat ada peluang seperti itu. Lupa diri, bisa jadi ya. Lupa bahwa kita ini kecil, ya. Tapi ya itulah yang terjadi. Dark side yang lain adalah
gue juga jadi yang kadang rules di rumah itu sudah main tabrak aja gitu. Tidak kenal waktu, itu juga bikin kita lupa diri gitu. Karena dengan tanda kutip dari ini dunia gue lagi usaha lah, bla 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 segala macam, itu jadi lupa diri, lupa waktu benar gitu. Pulang yang biasanya jam sekian udah ada di rumah, kadang bahkan sampai jadi bisa bermalam, cuma udah mainannya anak-anak entertain lah ya. Dunia ranah itu kan benar-benar ya itulah, waktu tuh bisa jadi terbalik buat gue. Siklus hidup terbalik, bangun harusnya subuh, siang. Tidur yang harusnya jam segini udah jadi jamnya terbalik. Seperti itu salah satu. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, dengan dunianya yang menjadi terbalik, otomatis kan perilaku juga mungkin banyak yang kadang-kadang jadi balik juga ya. Alhamdulillahnya untuk hal-hal yang mungkin untuk sebagian orang dibilang itu ya kurang baik, alhamdulillah itu masih bisa terfilter. Mungkin karena gue cewek kali ya. Oke, di sisi lain juga dari ranah penyiar itu membuka peluang gue untuk menjadi MC profesional ya. Itu salah satu sisi positifnya, dan dari situlah gue akhirnya terjun menjadi MC di ranah musik, terutama sekali di ranah musik yang sejalur dengan radio gue, musik rock, entah itu pure rock ataupun sampai ke ranah musik underground. Dari situ gue banyak mengenal perilaku teman-teman di ranah itu, tapi gue tidak mau ngomong how dark is it ya. Biarkan orang tahu sendiri, tapi yang jelas banyak sisi positif, banyak sisi negatif. Iya, buat gue secara personal atau secara pribadi ada ranah positifnya pasti ya, ada nilai-nilai positif yang gue gali dari dunia penyiaran ini, tapi ada juga sisi-sisi negatif yang nyaris-nyaris teralami. Tapi ya alhamdulillah sih lolos coy, lulus ya. Lulus dari ranah itu ya, dibilang lulus entahlah ya, tapi yang jelas bisa gue lewatin dengan baik-baik saja gitu ya. Terus apa sih yang menarik dari dunia radio yang gue jalani pada saat itu? Ya kebetulan gue waktu itu pegang satu acara yang sampai saat sekarang acara itu cukup legend. Nama acaranya Sik Sik ya. Itu jadi brand yang nempel banget. Jadi kemanapun gue pergi, orang yang melihat sosok gue pasti tahu bahwa oh Arin Sik Sik. Ya itu jadi satu brand yang cukup menguntungkan. Menguntungkannya adalah ya mempermudah gue berkomunikasi dengan orang lain. Ketika gue introduce diri gue, orang udah tahu, ya akhirnya mempermudah komunikasi. Itu salah satunya. Terus ya termasuk ada pengalaman apa lagi ya? Oh, bahwa dari dunia radio itu akhirnya gue bisa mengenal menjadi kreator event. Dari dunia radio, dari dunia MC, akhirnya gue menjadi kreator event. Dan yang namanya kreator harus kreatif ya. Itulah yang membuat otak gue selalu mencoba untuk berinovasi dan berpikir terus-menerus. Menjadi seorang pembuat atau pencetus ide kreatif untuk sebuah event harus gimana. Itu gue jalani dari tahun 91 gue terjun ke dunia radio dan dunia entertain sampai hari ini juga. Ininya masih terpancing untuk selalu berpikir bagaimana membuat inovasi-inovasi di ranah gitu. Nah, harus ditemani minum dulu biar nggak makan. Teh ya, es ya. Ini sebetulnya minuman yang keberapa ya dari tadi? Jujur kami sudah berada di sini, gue dan produser Human in Frame ini sudah dari siang tadi ada di sini. Obrolan offline-nya jauh lebih panjang daripada online. Oke, kita akan minum dulu ya. Oke, lanjut masih di Human in Frame. Bicara tentang profesi gue sebagai penyiar juga sebagai MC. Kalau profesi penyiar tadi udah banyak lah ya. Acara yang gue pegang, bla 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 segala macam. Yang jelas
dengan adanya radio itu, kalau boleh dibilang jujur bahwa itu yang mengubah wajah Bandung saat sekarang ya. Dari yang dulu yang namanya barometer musik rock masih dipegang kota lain gitu. Tapi begitu ada radio itu, musisi-musisi rock berasa menjadi mendapatkan wadah dan akhirnya berkembang menjadi seperti sekarang. Bahkan sempat dijuluki sebagai Bandung sebagai barometer musik rock karena ada radio itu. Nah, sementara dari dunia MC sendiri, biasanya orang selalu bertanya, honor pertama sebagai MC berapa sih? Honor pertama gue sebagai MC 90.000 perak pada saat saya 90.000, tapi untuk seorang yang waktu itu gue masih jadi mahasiswa itu gede banget ya. Biaya kuliah gue 1 semester 60.000, jadi ya alhamdulillah cukup gede. Ada kembaliannya masih bisa di ini nih. Jadi udah mulai bisa bayar kuliah sendiri, bla bla bla. Ya kesini-sininya makin ya berkembang. Pengalaman-pengalaman menarik di ranah itu, satu pengalaman yang tidak terlupakan adalah ketika gue menjadi bagian dari penyelenggara satu acara yang bikin heboh, nggak hanya se-Bandung, tapi juga jadi heboh nasional karena acara itu nyaris terlaksana tapi akhirnya tidak bisa terlaksana. Orang banyak bertanya tentang acara ini. Acara yang digelar di lapangan Uni pada saat itu. Gue menjadi bagiannya. Jadi di situ untuk pertama kalinya gue akhirnya harus berurusan dengan kepolisian karena acara itu tidak bisa terlaksana. Acara itu batal dilaksanakan karena tidak beradaan listrik. Cukup menorehkan memori yang dalam dengan acara itu karena selama ini sebelumnya belum pernah mengenal seperti apa sih berurusan dengan polisi, tapi karena acara itu gue sempat di BAP ya, dan sempat membuat keluarga panik, tapi alhamdulillah cuma sehari, dan dari situ akhirnya mengenal lebih jauh bagaimana berurusan dengan ranah ini ya, dengan ranah hukum lah ya kalau boleh dibilang. Dan itu yang membuat gue menjadi sangat berhati-hati ketika didaulat untuk menjadi seorang MC, apalagi di ranah musik itu gitu, yang dikenal musik yang ya kenceng lah ya. Jadi setiap kali gue dipercaya untuk menjadi MC, gue benar-benar memegang banget bahwa retuji persiapan acara benar-benar harus fix ya. Jadi dari mulai pengurusan izin, gue make sure dulu kepada penyelenggara udah fix atau belum. Terus kemudian masalah runtime-nya juga itu benar-benar gue minta sangat-sangat gitu. Makanya sebelum jatuh hari hanya di saat ada apa ya namanya, bukan GR sih, tapi kepada apa ya, ketemu dulu lah dengan para pengisi acara gitu. Gue harus menyempatkan diri untuk hadir karena di momen itu gue bisa berbagi dulu dengan teman-teman para pengisi acara seperti apa kita harus sama-sama memahami runningnya acara ini supaya tidak, kan kalau dulu kan acara-acara di Saparua itu dikenal ya 25 band, 30 band, bla 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 segala macam. Dengan kondisi itu kan sangat memberikan space yang terbatas untuk band ini gitu, untuk bisa tampil seenak-enaknya dengan sekian lagu yang mereka punya. Nah, kalau tidak ada pemahaman antara satu sama lain, itu bisa berantakan. Ini yang selalu gue jaga. Terus hal yang selalu gue tanamkan kepada para pelakunya sendiri adalah bahwa ranah musik ini, ranah musik yang kita geluti ini menjadi satu ranah yang cukup disorot lah kalau boleh dibilang gitu, menjadi sorotan. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi di acara yang kita selenggarakan, something bad, otomatis itu akan berdampak kepada acara-acara yang lain dalam masalah izin dan bla bla bla. Jadi benar-benar kita jaga. Alhamdulillah dengan persuasif, dengan pertemanan antara gue dengan teman-teman pengisi acara, dengan band dan dengan audiens, sepanjang gue MC, gue belum pernah mengalami kondisi yang ya boleh dibilang kerusuhan lah atau apalah berdampak buruk, enggak, aman-aman aja ya. Jadi
di ranah itu gue menemukan bahwa semuanya juga sebenarnya kooperatif kok, entah itu penonton, entah itu pemain band, semuanya cukup kooperatif dan mau menjaga ini untuk tidak menimbulkan kerusuhan atau menimbulkan dampak-dampak negatif, sehingga bisa berjalan dengan lancar dan tidak berdampak kepada orang-orang lain yang mau menyelenggarakan acara yang sama. Jadi aman-aman aja. Ya, selama sekian tahun gue ngejalanin, alhamdulillah enggak, belum pernah ya. Allah masih melindungi kali ya untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semuanya berjalan lancar. Gitu. Terus dari ranah itu juga akhirnya mendorong gue untuk selalu berpikir tentang kreativitas teman-teman ini. Karena jujur ya, gue sangat mengakui bahwa dari ranah inilah lahir yang namanya ekonomi kreatif. Dan gue appreciate dengan para pelakunya. Gue inget banget dari ranah underground inilah muncul orang bisa kreatif bikin t-shirt lah, bikin merchant lah ya dengan nyablon sendiri bla bla bla, sampai akhirnya muncul distro, muncul clothing. Itu dari ranah underground ini. Mereka cukup kreatif dan berkembang menjadi usaha yang akhirnya melahirkan ekonomi kreatif sampai saat sekarang. Itu fokus yang gue dapat dari ranah ini. Makanya gue selalu berpikir bagaimana untuk kelanjutannya, bla bla, bagaimana untuk menjaga komunitas ini tetap ada. Ya alhamdulillah sampai sekarang udah berapa tahun ya, dari tahun 90-an awal sampai sekarang udah 2021 nih pandemi. Ranah ini masih tetap hidup dan bisa menghidupi banyak pihak yang mungkin juga bukan pelaku aktif di ranah komunitas underground ini. Ini bukan quote saya, tapi saya pakai quote ini. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Apa artinya? Jadi saya pegang hal ini bahwa ketika saya menerjuni ranah entertain ini, ada masanya ya. Jadi nggak selamanya saya akan berada di situ. Karena zaman terus bergulir, tren juga terus bergulir. Nah, ketika zaman saya adalah zamannya seperti itu, pada zaman sekarang mungkin orangnya sudah lain lagi. Nah, saatnya mungkin orang-orang yang lebih muda, kaum milenial yang sekarang ini, saatnya buat mereka yang lebih berkiprah. Dan saya menjadi orang yang ada di belakang. Nah, sesuai dengan apa yang saya bilang tadi, bahwa saya selalu memikirkan bagaimana kelanjutan keberadaan komunitas ini atau ranah ini. Dan peranan saya sekarang udah menjadi orang yang ada di belakang. Jadi saya mencoba menciptakan, bukan menciptakan sih, karena orang udah banyak juga yang bikin hal yang seperti itu. Tapi saya mencoba menyalurkan apa yang jadi pemikiran saya ini ke satu channel yang saya create bersama beberapa teman. Namanya Rockin TV. Sesuai dengan apa yang jadi kesukaan saya. Saya memang penyuka musik rock dan saya mencoba untuk mewadahi hobi saya ini dalam satu channel namanya Rockin TV. Rockin TV ini present para pelaku musik rock, tapi dengan format personal profile. Jadi kita memang benar-benar mengangkat profil personal dari mereka yang berkiprah di ranah musik rock. Harapannya adalah mereka masih tetap bisa berkarya di situ dengan sesuai dengan profesi mereka, apapun kondisi yang mereka punya. Jadi wadahnya ada di Rockin TV. Saya tidak mencoba mengangkat harus selalu famous people, enggak juga. Jadi siapapun yang memang punya karya, mereka yang konsisten di ranah ini, itu yang saya coba untuk angkat profil. Ada di Rockin TV ya, kalian bisa tonton, tinggal klik Rockin TV ada. Jadi ingin lebih dekat dengan para pelaku musik yang ingin kalian kenal, ada di situ. Kita ada di Rockin TV, jangan lupa ya nonton itu. Selain nonton yang ini, Human Interest. Tapi intinya bahwa untuk teman-teman yang masih berada di aktif di depan ya, tetap semangat apapun kondisinya ya. Kita nggak pernah tahu pandemi ini kapan akan berakhir. But anyway, kita nggak bisa diem. Jadi tetap harus berkarya.
apapun yang bisa kita lakukan, lakukanlah sekarang. Nggak usah nunggu waktu, karena kita nggak pernah tahu sampai kapan ini akan berakhir. Oke? Selamat berkarya, tetap semangat. Banyak channel yang bisa kalian jadikan sebagai wadah untuk menyalurkan kreativitas dan karya kalian. Semoga itu yang akan membuat karena hiburan di tanah air kita tetap hidup dan seru. Ya. Salam Human in Frame with me, Arin. Assalamualaikum.